Ezra Miller adalah aktor papan atas Hollywood yang terkenal dari film Fantastic Beasts dan superhero DC Comic berjudul The Flash. Filmnya akan dirilis bulan Juni 2023. Dia punya segalanya, tampang ganteng, skill acting yang jago, dan karir yang sangat menjanjikan. Tapi akhir-akhir ini dia punya reputasi yang memalukan. Apa alasannya? Hai sayang, welcome back to another episode of Relatives. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang Ezra Miller. Jujur aku suka ya sama Ezra Miller karena menurut aku dia adalah salah satu aktor yang gak mainstream. Tapi saking gak mainstreamnya, sekarang dia jadi bermasalah. Kamu penasaran apa aja sih masalahnya? Ada banyak dari kalian yang nge-request aku untuk ngebahas tentang dia, so aku bakal langsung mulai aja. Oke, satu hal lagi aku mau kabarin kalau sekarang di Shopee Ahura Lash itu lagi ada promo besar-besaran, dimana kalau misalnya kamu beli 2 eyelash itu kamu dapat 50% diskon. Oke, ini adalah diskon yang waktunya terbatas banget. Sekarang aku lagi pakai eyelash Las Vegas dan ini adalah swatch Rome, yang di sini adalah swatch Tokyo, dan mereka semua sedang diskon besar-besaran. Oke, aku udah leave link Ahura Lash di description box di bawah, so make sure to check it out. Oh iya, buat kamu yang belum langganan Ahura Lash, ingat ya untuk masukin ke keranjang kamu magnetic eyelinernya juga. Anyway, sekarang aku bakal ngebahas tentang masalah Ezra Miller. Masalah ini sudah dimulai sejak 2016 ya, dimana Ezra Miller yang pada saat itu berusia 23 tahun bertemu dengan Tocana Iron Eyes 12 tahun di sebuah taman nasional Standing Rock Reservation di North Dakota, Amerika. Dari sana, Tocana dan Ezra menjadi teman baik meskipun perbedaan usia mereka yang cukup banyak ya, yaitu 11 tahun, tapi tampaknya mereka ngomong nyambung. Nah, pertemanan mereka terus berlanjut ya. 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2017, Ezra menerbangkan Tocana ke London ya, dari Amerika ke lokasi syuting filmnya The Fantastic Beasts and Where to Find Them. Alasannya adalah karena Tocana sangat ngefans dengan film tersebut dan Tocana sangat senang ke sana. Nah, semakin lama mereka berteman, orang tua Tocana makin gak suka kepada Ezra. Kenapa? Karena mereka yakin kalau Ezra bukanlah teman yang baik ya. Karena pada saat itu Tocana yang baru berusia 14 tahun saja, dia sudah mulai mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang yang diberikan oleh Ezra. Ditambah lagi ya, sejak si Tocana berteman dengan Ezra, dia jadi sering gak pergi ke sekolah, sehingga akhirnya di bulan Desember 2021 Tocana drop out dari sekolahnya di Massachusetts dan memilih untuk tinggal dengan Ezra di Vermont. Nah, orang tua Tocana yang sangatlah prihatin pada saat itu anak mereka berusia 18 tahun, mereka sangatlah khawatir. Mereka pun terbang ke Vermont untuk menjemput si Tocana. Di sana mereka menemukan kalau Tocana tidak punya SIM, tidak punya kartu kredit, tidak punya kunci mobil. Ini adalah esensial barang-barang yang dibutuhkan seseorang untuk tinggal secara independen kan. Dan si Tocana tuh nggak ada. Jadi jelas banget kalau Ezra lah yang menghidupi Tocana. Ditambah lagi di sekujur tubuh Tocana terdapat biru-biru yang orang tuanya tuh yakin diperbuat oleh Ezra. Nah, si Tocana pun langsung ditarik pulang dong ya. Tapi nggak lama saja dia sampai di Massachusetts, si Tocana langsung terbang lagi ke New York untuk bertemu dengan Ezra, dan sejak itulah mereka tinggal bersama. Mereka traveling bersama, tepatnya kembali dulu ke rumah Ezra di Vermont, lalu mereka ke Hawaii dan juga Los Angeles. Ini adalah video mereka di klub Hawaii. Nah, cukup entertaining ya kita melihat Ezra yang ngedance. Tapi masalahnya dia nggak ngedance saja, dia juga membuat masalah. Jadi selama mereka berliburan di Hawaii, Ezra sudah berkali-kali ditangkap polisi karena dia membuat ricuh. Dia berantem dengan orang di bar dan dia juga berantem dengan bartender. Dia juga pernah, ini cukup lucu menurut aku, ketika seseorang lagi nyanyi di atas panggung, dia langsung ambil mic-nya. Mungkin karena Ezra yang mabuk, dia tuh nggak suka dengar suara ceweknya, oke? Nah, di sana
satu kejadian lagi, tepatnya pada jam 1 dini hari, polisi ditelepon untuk datang ke sebuah rumah di Hawaii di mana perempuan itu melaporkan kalau Ezra nggak mau pulang dari rumahnya, dan karena dia sudah menyuruh Ezra pulang, Ezra langsung mengangkat kursi dan melemparkan kursi tersebut ke arah wajah perempuan itu sehingga dahinya robek dan harus dijahit. Nah, melihat betapa ricuhnya si Ezra, orang tua Tokana makin khawatir sehingga mereka melaporkan surat perintah agar Ezra itu dijauhi dari anak mereka dan semoga anak mereka itu bisa pulang ke rumah mereka. Orang tua Tokana menulis, quote, Ezra menggunakan kekerasan, intimidasi, kasar, ketakutan, paranoid, delusi, dan obat untuk memanipulasi pola pikir Tokata, end quote. Ditambah lagi, orang tua Tokata menuduh Ezra itu mengubah anak mereka menjadi seorang transgender dan menyuruh Tokata mengganti nama menjadi Gibson saja. Nah, Tokata kan sadar ya dengan prihatin orang tuanya dan dia pun menulis ini di IG-nya yang bertolak belakang dengan penjelasan dari orang tuanya. Dia menulis, quote, saya adalah orang dewasa, saya punya hak atas tubuh saya sudah ngomong dengan terapi saya dan saya sangat excited untuk membahas tentang mental health saya, yaitu anxiety dan depresi. Ini bukan urusan siapa-siapa, semuanya adalah pilihan saya, end quote. Ditambah lagi, pada tanggal 6 Juni, si Tokata kembali ngepost di Instagramnya. Dia menulis, quote, saya drop up dari sekolah 5 bulan lalu. Teman dekat saya William meninggal tiba-tiba. Saya sangatlah sedih dan saya butuh space untuk memproses kesedihan saya. Teman saya Ezra selalu memberikan support dan proteksi kepada saya sepanjang masa sulit ini, end quote. Nah, pada tanggal 16 Juni, orang tua Tokata yang masih belum saja bisa menemukan Tokata akhirnya memaksa polisi untuk mencari Ezra kan, tapi Ezra tidak bisa ditemukan. Nah, Ezra yang tahu kalau dia sedang diincar polisi malah menyindir polisi Amerika, di mana dia ngepost ini di Instagramnya ya. Jadi yang kayak dia bilang tuh kalau saya tidak bisa ditemukan karena saya ada di dimensi lain. Setelah itu dia langsung menghapus Instagramnya dan sampai hari ini Ezra dan Tokata tidak bisa ditemukan. Aku nggak tahu mereka bersembunyi di mana. Yang jelas semasa Ezra menghilang, ada satu lagi kontroversi yang baru saja dirilis oleh majalah Rolling Stone. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2022, majalah tersebut merilis sebuah artikel yang menulis bagaimana Ezra menyekap seorang ibu dan 3 anaknya. Usia anak-anak itu 1-5 tahun di kediaman Ezra di Vermont. Rumah Ezra ini yang bentuknya itu seperti peternakan, luasnya itu 38 hektar ya. Dan memang Ezra ini memiliki surat izin untuk menanam pohon marijuana yang bisa dijual lagi. Nah, ibu dan anak-anak ini sudah tinggal di sana sejak April lalu. Jadi ada 2 orang yang melapor. Salah satunya aku yakin banget ini adalah suami dari perempuan ini ya. Dia lapor ke polisi dan dia bilang kalau rumah Ezra ini sangatlah tidak aman untuk anak-anak yang usianya baru 1-5 tahun ya. Dan alasannya adalah karena pertama, ibu mereka itu menghisap marijuana di depan mereka karena kan ada banyak sekali pohon-pohon marijuana di sana. Kedua, ada banyak sekali senjata-senjata berbahaya yang dikoleksi oleh Ezra. Kalau misalnya anak-anak itu bisa mengakses senjata tersebut, bahaya banget. Nah, tapi bukannya ibu itu sadar dan dia pulang, dia langsung membantah pernyataan pelapor tersebut dan dia bilang kalau Ezra itu adalah penyelamat saya. Dia sudah memberikan saya surga untuk healing bagi saya dan anak-anak saya setelah saya kabur dari pernikahan saya yang abusive. Nah, jadi itu pada saat si Ezra dan juga Tokata pergi ke Hawaii di bulan Maret, di sanalah mereka bertemu dengan ibu tersebut. Dan memang dari dokumen-dokumen polisi di Hawaii ya, itu suami istri ini itu sudah sering sekali bertengkar. Sampai di bulan Maret, ibunya itu sudah beberapa kali menggugat suaminya atas tuduhan KDRT. Dan ditambah lagi, pada tanggal 16 Mei 2022, suami dari perempuan ini kan ya, suruh social worker, kayak pekerja untuk kesejahteraan sosial anak, itu ngecek keadaan anak-anaknya di rumah Ezra tersebut. Dan pekerjanya bilang kalau mereka kelihatannya baik-baik saja dan mereka sehat-sehat saja. Jadi mungkin saja pernyataan ibu ini benar ya. Kita nggak tahu faktanya itu apa. Cuma yang jelas memang benar dia itu masuk ke dalam pernikahan yang abusive. Dan sejak dia pindah ke rumah Ezra ya, dia tidak mendapatkan perlakuan abusive itu lagi.
ditambah lagi ya, ibu tersebut tampaknya dia bahagia, dia sudah dewasa, dia punya hak atas dirinya. I think it's okay sih untuk dia memilih tinggal di sana. Tampaknya penyertaan kalau Ezra itu menyekap dia gak 100% akurat sih. Cuma memang benar ya, anak-anaknya kan itu bukan sepenuhnya milik dia, sebagian lagi itu adalah milik suaminya. Jadi menurut aku sih lebih baik kalau misalnya mereka sudah resmi bercerai, sudah tahu siapa yang memiliki hak atas ketiga anak mereka, barulah perempuan itu ngajak anak-anaknya tinggal di sana gitu. It's just my opinion. Ya guys, jadi so far sampai hari ini update-nya adalah Ezra Miller tidak bisa ditemukan. Jago banget ya dia, kayak bisa menghilang itu. Cuman yang jelas setelah kejadian-kejadian ini ya, DC Comics itu sudah nggak tahan lagi. Mereka dirumorkan akan mencabut Ezra dari franchise film mereka, karena kan ini adalah film yang penting banget ya tentang superhero. Kalau misalnya yang bermain peran superhero tersebut adalah Ezra, aktor yang bermasalah sekali, kayaknya itu bukanlah role model yang terbaik untuk merepresentasikan brand mereka. I want to know what you think tentang Ezra. Make sure untuk leave in the comments down below. Menurut kamu apakah ini hanyalah kesalahpahaman saja atau Ezra itu sudah keterlaluan? Oke, make sure untuk komen di bawah. Anyway, sayang, thank you so much for watching. I love you so much and I will see you in my next video. Bye!